Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Citra Lestari dengan NIM 1058411011722. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul Klasifikasi Tingkat Stres dan Kesehatan Mental Mahasiswa menggunakan Deep Learning dan Machine Learning. Nah, penelitian saya ini merupakan studi perbandingan antara beberapa model kecerdasan buatan untuk mengidentifikasikan kondisi kesehatan mental mahasiswa berdasarkan data yang tersedia. Nah, pada latar belakang ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, kesehatan mental mahasiswa jadi isu krusial, yang kedua, deep learning dan machine learning bantu klasifikasi stres. Yang ketiga, fokus pada 4 model DBN, tambah DNN, DNN, Tunet DNN, DNN, dan Lake GBM. Kita semua tahu bahwa mahasiswa sering menghadapi tekanan dari tugas, ujian, masalah pribadi, bahkan masalah sosial. Hal ini membuat isu kesehatan mental menjadi penting dan harus diperhatikan. Untuk itu, saya mencoba memanfaatkan teknologi AI, khususnya Deep Learning dan Machine Learning, untuk membantu mengidentifikasikan tingkat stres mahasiswa. Saya membandingkan 4 model, yaitu DBN-DNN, Standar DNN, Tunet DNN, dan Lake GBM, untuk melihat model mana yang paling akurat. Di bagian tujuan ini, ada 4 penelitian, yaitu saya ingin membangun dan melatih beberapa model deep learning dan machine learning untuk tugas klasifikasi stres mahasiswa. Yang kedua, saya mengevaluasi performa masing-masing model berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang ketiga, saya melakukan optimasi terhadap model DNN agar performanya meningkat melalui teknik hyperparameter tuning. Yang terakhir, saya ingin membandingkan semua model secara menyeluruh untuk melihat mana yang paling cocok digunakan untuk saat ini. Nah, dalam penelitian saya ini, saya menggunakan dataset bernama Dataset Mental Mahasiswa CSV yang terdiri dari 25.000 data mahasiswa. Data ini berisi informasi terkait kondisi mental mahasiswa dan beberapa data karakteristik lainnya. Model yang digunakan juga terdiri dari 4 jenis, yaitu DBN-DNN, Standar DNN, Tunet DNN, dan Lake GBM. Nah, semua data diproses lebih dulu sebelum masuk ke model, yaitu dengan normalisasi untuk data numerik, one-hot encoding untuk data kategori, dan label encoding untuk label target. Hasil klasifikasi dari model-model ini kemudian dievaluasi berdasarkan metrik-metrik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di bagian arsitektur model, sekarang saya akan menjelaskan masing-masing modelnya. Yang pertama, DBN-DNN adalah model gabungan. DBN adalah Deep Belief Network, digunakan untuk pra-pelatihan secara unsupervised, lalu hasilnya digunakan sebagai input untuk DNN atau Deep Neural Network yang melakukan klasifikasi akhir. Yang kedua, ada Standar DNN adalah model multilayer perseptron biasa. Tanpa proses pre-training, model ini digunakan sebagai baseline. Yang ketiga, Tunet DNN adalah versi DNN yang dioptimasi menggunakan Grid Search CV untuk mencari kombinasi pengaturan terbaik dari arsitekturnya. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah Lake GBM, adalah model machine learning berbasis decision tree yang sangat cepat dan efisien, sering digunakan untuk data tabular seperti ini. Nah, di proses pelatihan, setelah data dipersiapkan, proses pelatihan dimulai dengan membagi dataset menjadi data latihan sebesar 70% dan data uji 30%. Untuk model DNN yang dioptimasi, saya menggunakan teknik Grid Search CV dengan 3-fold cross validation, artinya data latih dibagi lagi menjadi 3 bagian untuk mencari kombinasi pengaturan terbaik. Happy parameter yang diuji seperti jumlah neuron di hidden layer, nilai alpha untuk regularisasi, dan learning rate. Dengan proses ini, saya mendapatkan pengaturan terbaik untuk DNN yang disebutkan Tunet DNN. Di metrik evaluasi, untuk mengukur seberapa baik model bekerja, saya menggunakan beberapa metrik.
Yang pertama ada akurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar. Yang kedua, precision, yaitu ketepatan prediksi untuk setiap kelas. Yang ketiga, recall, yaitu kemampuan model dalam mendeteksi kelas sebenarnya. Yang keempat, F1 score, gabungan dari precision dan recall. Dan kelima, confusion matrix, yaitu label menunjukkan beberapa banyak data dari tiap kelas yang didisklasifikasikan yang benar atau salah. Semua metrik ini penting untuk melihat tidak hanya performa umum, tapi juga performa kelas. Hasil DBN dan DNN. Model pertama yaitu DBN-DNN ternyata tidak memberikan hasil yang baik. Akurasinya hanya 42 sampai 42,71% dan paling parah, model ini gagal mengenali kelas medium. Recall-nya sangat rendah, yaitu 1% untuk kelas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pre-training menggunakan DBN justru tidak membantu, bahkan bisa jadi malah membingungkan model ketika digunakan dalam dataset seperti ini. Berbeda dengan DBN, DNN, TUNET DNN berhasil memberikan hasil yang jauh lebih baik. Akurasi totalnya mencapai 75,43% dan model ini cukup seimbang dalam mengklasifikasikan semua kelas, termasuk kelas medium. Ini menunjukkan bahwa optimasi parameter model sangat penting karena pengaruhnya besar terhadap hasil akhir. Dengan konfigurasi yang tepat, model DNN bisa bekerja jauh lebih baik dari sebelumnya. Perbandingan akurasi. Di slide ini saya menampilkan perbandingan akurasi dari semua model. DBN, DNN hanya 42,70%, TUNET DNN 75,43%, untuk standar DNN dan Lite JBM masih menunggu hasil akhir karena ada kendala teknis. Namun dari dua model yang sudah pasti, kita lihat bahwa TUNET DNN adalah yang terbaik sejauh ini. Jadi kesimpulannya dari hasil ini adalah sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa DBN DNN tidak cocok digunakan untuk dataset dikarenakan performanya sangat buruk, terutama pada kelas medium. Sedangkan TUNET DNN adalah yang paling baik karena bisa mengenali semua kelas dengan cukup seimbang dan akurasi tinggi. Proses tuning atau optimasi parameter ternyata sangat penting dan sangat mempengaruhi hasil klasifikasi. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.